Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Imdad Ar-Rahman. Kali ini Imdad Ar-Rahman akan membahas tentang puasa Ramadan, yang mana ini merupakan mata pelajaran fikih kelas 7 MTS. Puasa Ramadan ini masuk dalam bab 3 di buku fikih Madrasah Sanawiyah, yaitu tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Sebelum kita membahas tentang puasa Ramadan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui macam-macam puasa. Macam-macam puasa ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contoh, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Yang selanjutnya puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Seperti puasa Senin Kemis, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Daud, dan lain-lain. Sementara itu puasa makruh yaitu puasa yang lebih baik untuk ditinggalkan. Dan yang terakhir puasa haram, yaitu puasa yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilaksanakan mendapat dosa. Seperti puasa pada hari raya Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal, atau Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, dan puasa di hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Itu adalah beberapa macam-macam puasa yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama tadi adalah puasa wajib, kedua puasa sunnah, ketiga puasa makruh, keempat puasa haram. Yang akan kita bahas lebih detail lagi di sini adalah tentang puasa Ramadan, yang mana ini merupakan macam-macam puasa yang hukumnya adalah wajib. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Sementara hukumnya sudah kita ketahui tadi di macam-macam puasa. Hukumnya yaitu puasa Ramadan adalah wajib. Dalilnya, kewajiban puasa Ramadan pertama kalinya pada tahun kedua Hijriah. Kewajiban puasa Ramadan sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam puasa Ramadan yang perlu kita perhatikan adalah menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Caranya yaitu yang pertama adalah dengan cara ru'yatul hilal. Cara ru'yatul hilal ini yaitu melihat bulan pada tanggal 29 Sya'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Jadi penjelasannya adalah ketika ingin menentukan awal bulan Ramadan dengan cara ru'yatul hilal, yaitu pada tanggal 29 bulan Sya'ban ini pada sore hari,
ketika saat matahari terbenam, apakah di ufuk barat itu sudah terlihat bulan atau belum. Jika sudah terlihat bulan, maka otomatis esoknya adalah tanggal 1 bulan Ramadan dan diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sementara apabila pada tanggal 29 Sya'ban ini sorenya belum terlihat bulan, maka menggunakan cara istikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau Ramadan menjadi 30 hari. Cara ini juga digunakan untuk menentukan akhir Ramadan. Berarti pada tanggal 29 Ramadan pada sore hari saat matahari terbenam itu sudah terlihat hilal atau belum. Kalau sudah terlihat hilal, maka esoknya berarti tanggal 1 Syawal. Jika belum terlihat hilal atau bulan, maka disempurnakan, digenapkan menjadi 30 hari. Nah, menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari ini yang namanya istikmal. Yang terakhir, untuk cara menentukan awal dan akhir Ramadan adalah dengan cara hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui tahun-tahun yang beberapa tahun kemudian yang akan datang. Sudah bisa ditentukan kapan awal Ramadan dan kapan akhir Ramadan. Sementara kalau cara ru'yatul hilal dan istikmal itu harus setiap tahunnya digunakan untuk menentukan. Sedangkan hisab itu bisa digunakan untuk menentukan tahun-tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian itu bisa ditentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan dengan cara hisab. Itu adalah ketiga cara dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan ini tentunya terdapat amalan-amalan sunnah. Yang pertama adalah sholat tarawih, merupakan salah satu sholat sunnah malam yang hanya dapat dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini sunnah hukumnya. Yang kedua, sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Yang ketiga, jika ada kelebihan rezeki, sedekahkan kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk berbuka bersama. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran, tadarusan Al-Quran. Yang kelima, perbanyaklah iktikaf di masjid sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah beberapa amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan yang harus setiap muslim giatkan, perbanyak dilaksanakan di bulan Ramadan untuk menambah kesempurnaan pahala puasa bulan Ramadan. Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Ada beberapa hal atau kondisi-kondisi yang membuat seseorang diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi konsekuensi di sininya, konsekuensi yang pertama ini adalah ketika tidak berpuasa maka dia wajib mengqadha. Yang pertama, kondisi orang sakit yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya tambah parah. Yang kedua, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan yang sesuai sudah batas diperbolehkan melaksanakan sholat jamak qashar. Yang ketiga, wanita yang sedang haid dan nifas. Nah, ketika hal ini membuat orang-orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha. Nah, ini adalah dalilnya
yang menerangkan bahwa orang sakit dan musafir itu diperkenankan untuk tidak berpuasa namun wajib mengqadha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sementara dalil bagi wanita yang haid dan nifas yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa namun wajib mengqadha yaitu an Aisyah qalat kunna nakhidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i sholati rawahul Bukhari. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa namun wajib membayar fidyah. Tidak perlu mengqadha, tapi cukup membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Yang pertama, satu orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, sakit menahun yang sudah tidak ada harapan untuk bisa mengganti di hari yang lain. Yang ketiga, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan berpuasa Ramadan dan tidak memungkinkan mengqadha di hari lain. Yang keempat, ibu yang sedang hamil. Yang kelima, ibu yang sedang menyusui. Ini kelima orang ini itu diperkenankan untuk tidak berpuasa namun wajib membayar fidyah. Untuk selengkapnya, perhatikan bagian berikut ini. Orang yang boleh meninggalkan puasa yaitu anak kecil. Anak kecil itu tidak perlu mengqadha dan tidak perlu membayar fidyah. Gila tidak disengaja. Gilanya itu memang tidak disengaja. Juga tidak qadha, juga tidak fidyah. Gila karena disengaja. Dia sengaja gila, berarti sengaja dia menjadi gila. Gilanya karena disengaja, dia wajib qadha, wajib membayar tidak wajib membayar fidyah. Sakit yang ada harapan sembuh, sakitnya masih ada harapan sembuh sehingga bisa mengganti di hari-hari yang lain. Ini wajib qadha, tidak wajib fidyah. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, ini sakit yang sudah menahun, yang pokoknya tidak ada harapan sembuh, tidak ada harapan untuk mengganti di hari-hari yang lain. Ini tidak wajib qadha, tapi wajib fidyah. Orang yang sangat tua, yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu melaksanakan puasa, tidak wajib qadha, tetapi wajib fidyah. Orang yang bepergian musafir. Jika orang yang musafir meninggalkan puasa, maka dia wajib qadha, tidak wajib fidyah. Nah, untuk orang yang ibu hamil atau yang menyusui, ibu hamil dan menyusui, itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika kondisinya khawatir akan kesehatan dirinya sendiri, maka dia wajib qadha, tapi tidak wajib fidyah. Jika khawatir akan dirinya dan bayinya, khawatir terhadap kalau berpuasa, khawatir terhadap kesehatan dirinya, juga terhadap bayinya yang disusui atau yang sedang dalam kandungan, juga ini wajib qadha, tidak wajib fidyah. Sementara jika khawatir akan bayinya saja, dia tidak khawatir terhadap dirinya, saya tidak khawatir, tapi saya khawatir terhadap bayi yang ada dalam kandungan saya misalkan, maka wanita tersebut wajib qadha, wajib membayar fidyah. Sementara orang yang haram berpuasa yaitu wanita yang sedang haid dan nifas. Nah, kalau seperti ini sedang haid dan nifas maka wajib qadha, tetapi tidak wajib bayar fidyah. Untuk orang yang melakukan pelanggaran berat ketika sedang berpuasa Ramadan ini, yaitu berupa bersetubuh di siang hari. Hukumannya adalah pertama, memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka puasa 2 bulan terus menerus.
Jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Mari selesaikan. Aktivitas siswa yang harus dilaksanakan oleh seorang siswa berikut. 1. Bagaimana dengan seseorang yang pekerjaannya sebagai pilot atau sopir antar provinsi yang jarak tempuh perjalanannya sangat jauh? Apakah mereka boleh tidak puasa karena berstatus musafir? Silahkan cari jawabannya. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, tetapi sebelum sempat mengqadanya ia meninggal dunia? Temukan pendapat ulama mengenai hal tersebut. Dikerjakan, silahkan nyari dari berbagai sumber. Tadi beberapa keterangan sudah dijelaskan dan bisa mencari di sumber-sumber yang lain untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.